Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita memiliki identitas baru sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki natur yang baru, yaitu natur sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Bapa di surga. Saudara, ini hanya karya supranatural di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Saudara, kita bersyukur untuk anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Alkitab memberikan gambaran tentang orang percaya adalah bagaikan domba-domba Tuhan. Saudara, jika kita tahu tentang domba, maka domba itu sebetulnya tidak memiliki kemampuan untuk membela diri atau melindungi diri. Domba-domba itu terselamatkan dan terpelihara hidupnya ketika ia mempunyai gembala yang baik yang mencintai mereka. Saudara, domba tidak sama seperti kambing. Saudara, kambing dia mempunyai kemampuan untuk membela dirinya, bahkan sanggup bertarung dengan musuhnya. Saudara, gambaran kambing di dalam Alkitab, itu gambaran adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Orang-orang yang memberontak kepada Tuhan dan tidak percaya. Dan kambing juga menggambarkan orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Saudara, dengan identitas ini, maka Tuhan berkata bahwa Dia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal Dia, yang memberi gambaran relasi antara orang-orang percaya dengan Yesus Kristus begitu dekat, sehingga satu dengan lain memiliki relasi yang di dalam kasih. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, kambing tidak pernah bisa jadi domba, dan domba tidak pernah menjadi kambing. Yang ada, Alkitab mengatakan bahwa hati-hati terhadap serigala berbulu domba. Artinya, serigala itu tidak berubah jadi domba. Dia tetap serigala, hanya kelihatannya seperti domba. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, kita semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus, Dia sangat mengasihi kita. Dan kasih-Nya kepada kita, itu Dia buktikan dengan perbuatan yang nyata. Bukan sekedar tutur kata atau sekedar janji. Dia mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Agar kita yang terancam binasa, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, perbuatan Tuhan Yesus adalah perbuatan yang luar biasa. Karena siapakah Dia, sehingga Dia rela mau mati bagi kita. Apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik ini memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Firman Tuhan berkata begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara, Tuhan Yesus dengan jelas memberikan satu perbandingan antara gembala yang baik dengan seorang upahan. Perbandingannya adalah bagaimana mereka memperlakukan domba-dombanya. Saudara, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia tidak meninggalkan domba-dombanya yang sedang terancam akan binasa. Justru, Dia membela domba-dombanya yang tidak bisa membela diri, yang tidak punya kekuatan, bahkan gembalanya rela mati bagi domba-dombanya, supaya domba-dombanya memiliki hidup itu. Namun berbeda sekali dengan seorang upahan. Ketika ancaman itu datang kepada domba-domba itu, seorang upahan, dia akan pergi menyelamatkan dirinya dan membiarkan domba-domba itu membela dirinya sendiri. Sedangkan kita tahu domba-domba itu, dia tidak sanggup membela diri sendiri ketika ancaman itu datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah perbedaan antara Tuhan Yesus dengan pengajar-pengajar orang Yahudi pada zaman itu, yang telah menaruh kuk yang berat di atas orang-orang masyarakat pada zaman itu. Dan mereka sendiri pemimpin agama tidak memikul kuk itu. Membiarkan umat Tuhan menanggung sendiri segala beban, kesulitan, dan juga peraturan demi peraturan yang sesungguhnya tidak sanggup mereka kerjakan. Dan Yesus datang. Dia datang bukan untuk menambah beban berat dengan peraturan-peraturan religius atau peraturan ritual yang harus dikerjakan supaya orang itu bisa mendapatkan selamat. Tapi Yesus tahu, tidak seorang pun bisa diselamatkan dengan kekuatan dirinya sendiri. Dan Yesus, Dia datang untuk menyelamatkan domba-domba yang lemah ini. Dan Dialah yang memikul seluruh tanggungan itu di atas kayu salib. Supaya domba-domba ini mendapatkan hidup dan hidup itu dalam kelimpahannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan hukum-hukum Allah di dalam hidup kita. Kita ini bagaikan domba yang tidak sanggup membela diri kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, di dalam segala hal, kita selalu dituntut, baik tuntutan dalam pekerjaan, lebih lagi tuntutan secara religius. Tetapi hari ini ada kabar baik. Yesus tidak menuntut itu. Tetapi Yesus, Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Supaya saudara dan saya boleh diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Sehingga saudara mengalami yang disebut dengan damai sejahtera di dalam Kristus. Yang kedua firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal Dia. Firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Saudara, kita bersyukur untuk perkataan Tuhan Yesus ini. Saudara, tidak ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengenal kita. Termasuk Abraham, termasuk Musa, Yosua, Ayub, Daud, Salomo, bahkan nabi-nabi lain, Yesaya, dan lain sebagainya. Bahkan Rasul Paulus, Rasul Petrus, siapapun yang disebut dalam kitab suci, nabi-nabi atau para rasul atau raja-raja atau hakim-hakim, tidak seorang pun yang mengenal kita. Karena mereka semua sudah mati. Namun berbeda dengan Tuhan Yesus.
Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bahkan dikatakan ada domba-domba lain yang akan dikumpulkan. Yang dimaksudkan adalah selain orang-orang Yahudi, murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi, dari bangsa-bangsa lain, yang juga menjadi domba-domba Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengenal domba-domba itu termasuk kita. Saudara, mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia memang pernah mati, namun dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Dan bahkan dia berjalan bersama dengan kita. Saudara, jikalau Yesus hanya seorang nabi, dia tidak akan kenal kita. Ketika dia mati, dia tidak akan bangkit lagi. Namun dia adalah anak Allah. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam seluruh pergumulan kita, kita tidak bersandar kepada para nabi, kita tidak bersandar kepada para rasul, kita tidak bersandar juga kepada Bapak Abraham, atau kepada tokoh besar, Musa, karena mereka tidak kenal kita. Namun kita bersandar kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah anak Allah itu sendiri. Dan dia mengenal kita. Dan puji Tuhan, kita yang sudah dilahirkan kembali, kita pun mengenal dia. Kita mendengarkan suaranya. Kita mentaati dia. Karena kita domba-dombanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Meskipun mungkin dalam hidup kita, kita mengalami kesulitan dan badai dan segala macam dalam hidup kita. Namun ada Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan dia mengenal kita. Mengenal sampai sedalam-dalamnya. Dengan segala kebutuhan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah ketakutanmu kepada Tuhan. Dia berjalan di depan kita. Dan dia membela dan melindungi kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar sekali lagi kami menyadari kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kami menjadi domba-domba Tuhan dan kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan mengenal kami. Dan kami boleh hidup di dalam pemeliharaan, hidup di dalam perlindungan, hidup di dalam berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan terima kasih. Karena meskipun kami tahu akan Abraham dan nabi-nabi yang lain, para rasul, namun kami tahu mereka tidak mengenal kami. Tapi kami bersyukur ada Tuhan Yesus yang mengenal kami dan berjalan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.